Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti dengan NIM 200222115. Di sini saya akan membawakan materi mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama itu pengertian hambatan. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Kemudian pengertian pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi kelembagaan dan budaya. Hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Yang ketiga, belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. Keempat, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan. Kelima, rendahnya kapasitas sumber daya perencanaan pembangunan. Dan yang keenam, rendahnya inovasi daerah. Sumber kegagalan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, penyusunan perencanaan tidak tepat. Terbagi atas 4 itu, informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, perencanaannya tidak realistis, sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana. Pengaruh positif terlalu besar, hingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. Kemudian selanjutnya, perencanaan mungkin baik, tetapi pelaksanaan tidak seperti seharusnya. Kegagalan terjadi karena tidak berkaitannya perencanaan dengan pelaksanaannya. Aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak mempunyai kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukung. Kemudian, paradigma perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan, serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan, dengan demikian yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. Kemudian, karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat. Sistem perencanaan yang berhasil. Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Dalam sistem ini, perencanaan dilakukan yang menentukan sasaran-sasaran secara garis besar. Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. Perencanaan yang ideal. Prinsip partisipatif. Masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Prinsip kesinambungan. Perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadi kemunduran. Selanjutnya, prinsip holistik. Masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak hanya dapat dilihat dari suatu sisi atau sektor, tetapi dilihat dari berbagai aspek dan dalam kebutuhan konsep secara keseluruhan. Mengandung sistem yang dapat berkembang, a learning and adaptive system, terbuka dan demokratis. Kemudian, mengatasi hambatan. Memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Rencana dan tujuan harus dikomunikasikan ke bawah. Konsistensi antara tujuan yang lebih tinggi dengan tujuan yang lebih rendah. Konsistensi antar tujuan bagian atau departemen harus dijaga. Sistem balas jasa reward yang tepat akan mendorong penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.